Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian pada malam ini sama-sama kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, malam ini kita lanjutkan kajian, yaitu masih di surah An-Nisa ayat yang ke-60 dan beberapa ayat berikutnya yang sudah dibacakan oleh Tengku Jainuddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum aminu bima anzala ilaika wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Adakah tidak kamu memperhatikan, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang mereka mendakwakan annahum aminu bima anzala ilaika? Apa yang mereka dakwakan? Bahwa sungguh mereka itu beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan dengan apa yang telah diturunkan kitab-kitab sebelummu, yaitu beriman kepada Taurat dan Injil. Di mana mereka menginginkan bahwa mereka menghukumkan segala perkara kepada taghut, yaitu kepada Ka'ab bin Ashraf, yaitu orang-orang munafik di kalangan Yahudi. Waqad umiru ayyakfuru bih, dan sungguh telah diperintahkan bahwa untuk mengingkari dengannya taghut, dan syaitan menginginkan bahwa untuk menyesatkan mereka itu akan sesat yang sangat jauh daripada kebenaran. Jadi ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-60 ini ada kaitan dengan ayat 58. Apa kata Allah pada ayat 58? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan segala amanah-amanah yang telah diamanahkan kepadamu kepada ahlinya. Ya, tunaikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli,
Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, bahwa kamu menghukum dengan yang adil. Ketika kamu menjadi hakim, menjadi polisi, menjadi jaksa, menjadi pengacara, antahkumu bil adli, bahwa kamu menghukum mereka manusia dengan adil. Kenapa? Innallaha ni'imma, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik, ya'idukum bih, yang mengajarkan kamu dengannya, yaitu dengan menunaikan amanah dan menghukum dengan adil. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ketika dikatakan antahkumu bil adli, bahwa kamu menghukumkan dengan adil, itu sama dengan kita menghukumkan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghukumkan dengan Al-Quran dan menghukumkan dengan hadis. Namun Bapak Ibu sekalian, ada sekelompok orang-orang Yahudi, ini penjelasan ayat yang ke-60, mendakwakan mereka, annahum aminu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Mereka mendakwakan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Kami beriman dengan Al-Quran dan kami beriman dengan kitab-kitab sebelummu. Ini dakwah mereka. Namun mereka menginginkan, mereka menghukum kepada taghut, yaitu bukan kepada hukum yang diturunkan Allah dan Rasul. Pada waktu itu tokoh daripada taghut itu yaitu Ka'ab bin Ashraf, yaitu orang yang pintar, orang yang alim di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka makin menginginkan menghukum kepada dia, padahal sungguh telah diperintahkan bahwa mengingkari taghut itu. Jangan lagi menghukum ke situ kalau Anda memang sudah beriman. Namun syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka akan sebagai sesat yang sangat jauh. Ini ada kelompok-kelompok Yahudi yang seperti itu, yang mereka menawarkan beriman dengan Al-Quran dan dengan kitab sebelumnya, namun masih menginginkan memutuskan perkara kepada taghut. Ini sampai kini juga ada seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ada orang kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan Al-Quran, beriman betul, tapi ketika memutuskan satu perkara masih menginginkan kepada taghut, yaitu kepada bukan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih menginginkan hukum-hukum yang lain, yang itu merupakan keputusan manusia. Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya 61. Wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli, dan apabila dikatakan bagi mereka pada waktu itu, ta'alu ila ma anzalallah, mari kepada apa yang telah diturunkan Allah, fil Qur'ani, dalam Al-Quran, minal hukmi, daripada segala hukum-hukum, segala perkara-perkara yang terjadi di antara kita. Kalau ada yang sengketa satu dengan yang lain, mari kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu kepada Al-Quran, wa ilar rasuli, dan kepada Rasul, untuk memutuskan perkara di antara kamu. Ketika itu apa yang terjadi? Kata Allah kepada Muhammad, hai Muhammad, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa,
Anda akan melihat orang-orang munafik itu akan menghalangi daripadamu akan halangan yang dahsyat. Jadi orang-orang munafik terus akan menghalangi ketika ada yang mengajak kepada hukum Allah dan kepada Rasul dulu. Maka sekarang bisa kita lihat juga ketika misalnya di Aceh, alhamdulillah berlaku syariat Islam. Ya, ada kanun khalwah, ada kanun khamar, ada kanun maisir. Bahkan diperjuangkan kanun jinayat. Kanun jinayat. Apa yang kita lihat? Ini yang menolak dengan kanun-kanun ini, Bapak Ibu sekalian, bukan orang kafir, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan. Tapi yang menolak ini adalah orang-orang munafik. Makanya Nabi mengatakan al-muslimu mahjubun bil muslimin. Orang Islam ini adalah dihijabkan oleh orang Islam itu sendiri. Jadi yang menolak untuk menerapkan Islam secara kafah bukan orang kafir, orang kita juga. Orang kita juga tapi bermental munafik. Ada orang itu di dalam DPR, ada orang itu di kampus, para dosen, cendekiawan, ada di mana-mana. Ada orang yang bermental munafik. Sehingga dengan berbagai macam cara mereka menolak ini. Maka sampai hari ini di Aceh, apalagi di Indonesia, tidak mampu kita terapkan Islam kafah. Cuma kita bilang-bilang saja, ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara sempurna semuanya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dan segala perkara yang menyangkut dengan manusia. Islam yang kafah. Dan jangan kamu ikuti akan jalan-jalan syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata. Jadi dahulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, sedang Al-Quran diturunkan, apa kata Allah? Ketika kamu mengajak orang itu kepada Al-Quran dan kepada Rasul untuk memutuskan perkara, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Anda akan melihat orang-orang munafik akan menghalangi daripada Anda kepada lain engkau sududa, halangan yang sangat dahsyat. Maka yang seperti itu sampai kapanpun tetap ada, Pak. Jadi makanya kita sering mengatakan seperti ini, mundurnya Islam bukan karena majunya orang kafir dalam berpikir. Mundurnya Islam bukan karena kejamnya orang kafir, tapi mundurnya Islam karena ada munafik di dalamnya. Ya, saya ulangi, mundurnya Islam dulu hingga sekarang bukan karena orang Yahudi, bukan karena orang kafir yang lainnya, tapi karena ada munafik di dalamnya. Mereka lah yang menghalang-halang Islam itu sendiri. Di mana orang munafik itu berada di kalangan Islam dalam berbagai event, berbagai kesempatan mereka ada. Namun apa kata Allah? Fa kaifa idza asabatuhum musibah bima qaddamat aydihim. Maka bagaimana apabila menimpa mereka oleh musibah.
Jadi mereka-mereka yang menghalangi tadi tertimpa musibah, Pak. Uqubah dengan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka itu. Yang pertama daripada kekafirannya, yang kedua daripada kemaksiatannya, yang kuat yang artinya yakduru alal i'radi wal firaru minha. Artinya mereka kuasa di atas berpaling daripada maksiat dan lari daripadanya maksiat, namun maksiat itu dilakukan. Orang tersebut datang kepadamu, summa ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Yahlifuna billah, mereka bersumpah demi Allah. Mereka bersumpah demi Allah. Apa katanya? In aradana illa ihsana wa taufiqa. Tidak kami hendaki dengan memutuskan perkara kepada yang bukanmu Muhammad, illa ihsana wa taufiqa, kecuali untuk berbuat baik dan berbuat kebenaran. Jadi mereka datang kepada Muhammad ketika ditimpa musibah uqubah. Kami dulu Muhammad menghukum kepada yang bukanmu, yakni kepada tagut. Kami tidak ada tujuan lain illa ihsana wa taufiqa, kecuali untuk berbuat baik dan untuk taufik, yaitu untuk kebenaran. Ini datang mereka. Namun apa kata Allah? Ulaikal ladzina ya'lamullah, mereka itu orang-orang di mana Allah mengetahui ma fi qulubihim, apa yang ada dalam hati mereka. Jadi semua yang ada dalam hati mereka Allah tahu. Apa? Minan nifaqi. Yang pertama, hati mereka punya sifat munafik. Sifat munafik. Yang kedua, wa kazbihim, dalam hati mereka punya sifat bohong. Fi udhrihim, pada udhur mereka. Jadi mereka mengatakan udhur, tak menghukum kepada Muhammad, kepada Al-Quran, menghukum kepada tagut karena udhur. Itu adalah kebohongan daripada diri mereka sendiri. Fa'rid anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Maka wahai Muhammad, berpalinglah daripada mereka. Jadi orang-orang seperti itu kata Allah, fa'rid anhum, berpalinglah daripada mereka. Wa'idhum, dan ajarkan kepada mereka tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullahum, dan katakan bagi mereka, pada diri mereka, qaulan baligha, akan perkataan yang berbekas. Jadi tugas Muhammad paling daripada mereka dan ajarkan mereka. Dan katakan pada diri mereka qaulan baligha, perkataan yang membekas. Betul-betul kamu mengupayakan kepada mereka untuk memberikan satu pernyataan yang memberi bekas pada diri mereka. Supaya apa? Mereka akan kembali daripada kekafiran mereka. Jadi, tengku sekalian, ibu yang berbahagia, ini khusus sebab umum lafaz. Sebab kepada orang-orang Yahudi, yaitu pada orang-orang munafik pada waktu itu. Tapi lafaznya adalah sampai kapanpun ada seperti ini kejadiannya. Sampai kapanpun kejadiannya seperti ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidak kami utuskan daripada rasul kecuali untuk diikuti, Pak. Jadi kata Allah mengutuskan rasul, dan rasul-rasul yang lain termasuk di dalamnya Nabi Muhammad, liyuta'a, untuk diikuti. Jadi bukan permainan, Tujuan Allah mengutuskan rasul untuk diikuti. Fima ya'muru bihi wa yahkumu, pada apa saja yang diperintahkan dengannya dan apa saja yang dihukum. Jadi makanya pada masa Nabi Muhammad itu hakim tunggal. Ikuti apa kata Muhammad dengan izin Allah, artinya dengan perintahnya Allah. La li'asi, bukan karena maksiat kepada Allah dan menentang Allah.
Jadi segala perkara-perkara yang dihukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan izin Allah, untuk taat kepada Allah, bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan paling pokok Allah mengutuskan Rasul, liyuta'a, untuk diikuti, Pak. Namun walau anahum idzalamu anfusahum, jikalau mereka karena telah menzalimi diri mereka. Bagaimana mereka menzalimi diri mereka? Dengan menghukum kepada taghut. Orang-orang yang telah memutuskan perkara kepada taghut, ja'uka, mereka ramai-ramai datang menghadapmu wahai Muhammad, kata Allah. Mereka datang kepadamu, fastaghfirullaha, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasula, dan minta ampun bagi mereka oleh Rasul. Ketika mereka datang kepadamu minta ampun kepada Allah, kamu pun wahai Muhammad minta ampun kepada mereka. Ketika Nabi Muhammad mohon ampun kepada mereka kepada Allah, ketika mereka pun minta ampun kepada Allah, lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan mendapati Allah yang menerima taubat lagi maha penyayang. Makanya Bapak Ibu sekalian, misalnya di suatu negara sekarang suka menghukum dengan hukum taghut, bukan hukum Allah. Satu saat semuanya sadar, hakim-hakim agung, ketua Mahkamah Agung sadar, para jaksa agung sadar, polisi, kepala polisi sadar, para pengacara semuanya sadar. Ja'uka, mereka datang kepadamu, namun bukan lagi kepada Muhammad. Banyak ada ulama besar. Ada ulama besar satu tempat, dia menguasai tafsir, menguasai hadis, menguasai fikih, 4 mazhab dan semuanya. Mereka ramai-ramai datang kepada ulama itu, wahai ulama besar, kami sekarang sadar, kami minta ampun kepada Allah, mohon juga kepada Allah minta ampun kepada kami. Sekarang mari sama-sama kita kembali kepada hukum Allah. Allah yang menjadikan kita, yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang menjadikan air, yang menjadikan makanan, yang menjadikan udara, semuanya. Masa sih kepada hambanya sendiri Allah tidak bisa memutuskan perkara dengan Al-Quran yang sudah ada? Sekarang kami semua sadar. Lalu bagaimana? Sekarang kita hukum perkara mulai kecil hingga besar dengan Al-Quran. La wajadullaha tawwabar rahima, akan kita dapati Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Allah menerima. Jadi dosa selama ini Allah ampunkan, Pak. Allah ampunkan. Jadi jangan seperti ayat tadi, ayat 61 tadi. Ini yang susah. Ketika kita ngajak ta'alau ila ma'anzalallah wa ila rasul, mari kita menghukumkan kepada Al-Quran, kepada yang dikatakan Rasul. Ra'aital munafiqina yasuddanka sududa. Kita lihat para munafik menolak dengan bermacam-macam cara, dengan berbagai macam sin menolak, sehingga menghinakan akan hukum Allah, dimunculkan hukum-hukum yang lain. Ini yang sekarang. Tapi mudah-mudahan kita juga mohon kepada Allah, orang-orang munafik seperti ini tidak ada lagi nanti. Akan muncul orang-orang baik. Saya teringat, Pak, apa yang disampaikan oleh almarhum Allah yarham Syekh Ali Jabir. Dia punya satu niat yang baik. Semoga di Indonesia ada 1 juta penghafal Al-Quran. Ini niat dia, Pak, yang belum kesampaian. Mungkin adanya akan melanjutkan, Syekh Muhammad Jabir.
kita akan mendengar satu saat, walau berbagai kezaliman yang terjadi sekarang, Khatib Aidil Fitri, ini kata beliau, Khatib Aidil Adha sekaligus imam adalah penghafal Al-Quran, sekaligus presiden Indonesia. Itu kan? Itu kata Syekh Ali Jabir. Jadi satu saat Khatib Aidil Adha Fitri di Masjid Besar adalah penghafal Al-Quran, sekaligus dia presiden Indonesia. Apa alasannya beliau yakin seperti itu? Bagaimana Turki, negara sekuler beratus tahun, bukan 100 tahun Pak, beratus tahun. Bagaimana hebat dan kejamnya Ataturk melarang azan, melarang rumah-rumah tahfidz. Ini kata beliau. Dan berbagai kegiatan Islam lainnya. Akhirnya Allah lahirkan Erdogan, seorang presiden yang beriman dan muslim. Beliau rubah semuanya kembali kepada Islam yang sempurna. Bahkan masjid besar, masjid apa namanya? Apa? Hagia Sophia, yang dahulu dijadikan sebagai sebagai apa dijadikan dulunya? Sebagai museum, ya. Kemudian dijadikan sebagai masjid. Ini luar biasa ini. Ini keyakinan ini ada pada Syekh almarhum Ali Jabir. Maka benar apa kata Allah? Benar apa kata Allah? Mereka akan minta ampun satu saat, la wajadullaha tawwabar rahima. Ini para hakim-hakim di Turki minta ampun. Permohonan ampunannya dipimpin oleh Erdogan. Beliau langsung baca Al-Quran dengan sangat fasih. Ini luar biasa ini. Ayat berikutnya apa? Ini paling penting lagi. Fala wa rabbuka la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, maka demi Allah, Pak, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman sehingga mereka menghukumkan kepadamu pada apa saja yang berselisih di antara mereka. Jadi satu saat mereka yakin kepadamu Muhammad. Ketika mereka betul-betul yakin kepadamu apa keputusanmu, mereka akan beriman. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak mereka dapati pada diri mereka akan keberatan. Mimma qadaita, apa yang Anda putuskan. Jadi tidak berat lagi kepada Muhammad apa saja keputusan Muhammad. Wa yusallimu taslima, mereka akan menyerah, akan menerima sebagai penerimaan yang sangat baik. Jadi satu saat ketika mereka yakin dengan Muhammad, mereka menerima semua keputusan Nabi Muhammad. Ketika mereka menerima semua keputusan Nabi Muhammad, waktu itu mereka berbondong-bondong beriman. Ini ayat 65, Pak. Ini bisa saja kepada siapapun, dimanapun akan terjadi, Pak. Karena dunia bagaikan roda berputar. Ya, terima kasih. Sawantu. Nah, silakan siapa yang ada bertanya. Silakan Min Ana Badri.
Beri becut. Hana bateri. Cik. Kamu akan saya bunuh. Jadi pertanyaannya, apa hukumnya seorang hakim yang diancam akan dibunuh membela yang tidak benar? Membela yang tidak benar. Jadi yang ancam siapa? Pihak Ahok. Kalau gelam kamu hukum perkara itu. Lagi bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu kejadiannya kasus ayat Al-Maidah ayat 1. Yang tersangkanya seharusnya Ahok dan saksinya Bapak Buniani. Jadi seorang hakim malah menghukum Ahok, Pak Buniani, karena atas ancaman dari pihak Ahok. Kalau tidak dihukum Bapak Buniani, maka akan dibunuh. Ini adanya. Ya. Bagaimana kasusnya? Apakah sah? Jadi yang pertama tentang kasus Al-Maidah 51 ya. Jadi hakim dengan mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh jaksa, kemudian oleh para saksi yang ada di Pulau Seribu itu, sehingga hakim memutuskan perkara Ahok itu salah dengan hukuman ayat 56A. Begitulah. Dan Ahok itu dianggap salah dan penjara 2 tahun. Itu hakim sudah benar, ya kan? Kemudian Buniani itu dikenakan dengan pasal yang lain, Cuma ketika hakim memutuskan perkara gara-gara ada desakan mau dibunuh dia salah. Tapi kalau dia putuskan perkara dengan saksi yang ada tentang pasal yang lain, misalnya kepada Buniani, tidak masalah. Tapi kalau memutuskan perkara Buniani ini dengan desakan daripada kelompok situ, dia salah, ya kan? Makasih. Lanjut. Sekali lagi, ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu? Babah awak dua agam dengan nilai. Salam. Ya, terima kasih. Jadi hukum cambu yang selama ini diterapkan di Aceh, luntuan naik dalam, cuma luntuan ke hakim, ke jaksa, tapi laki sebagai penceramah, yang sering luntuan yang tampil kan. Jadi yang pertama itu sudah benar. Yang pertama sampai 100 kali, 100 jilid, ya, 100 kali cambu. Cuma yang belum kita lakukan masalah rajam, Pak. Masalah rajam. Jadi pekan hana dilakukan masalah rajam,
karena hanya saksi 4 orang, tidak ada saksi 4 orang itu. Sehingga sampai hari ini apakah yang berkasus itu masih lajang ataupun sudah kawin, tetap kalau zina kena cambuk 100 kali. Yang pertama saya jawab, cambuk itu benar Pak, benar-benar cambuk Pak. Benar-benar cambuk. Jadi ada yang pingsan. Kemarin seorang perempuan dicambuk 100 kali sampai 10 kali istirahat Pak. Datang doktor, kemudian mempertimbangkan begini, karena tiga pohnya timbulkan, 3 poh timbulkan penjara, 30 poh titun penjara, ya kan? 30-nya 30 tahun. Jadi sehingga pertimbangan doktor mau lagi, cambuk lagi. Kemudian 5 kali poh pam berubah lo, betul-betul poh. Ya, jadi cambuk itu benar. Jadi yang pertanyaan, apakah itu terhapus dosa? Ini tergantung kepada niatnya si kena cambuk Pak. Kalau niatnya ikhlas, apa niat ikhlas? Ya Allah, kalau saya mati, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa saya. Kalau saya hidup, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu selama-lamanya, dan hanya bengih kepada algojonya. Jadi uronyo lungkalan algojo mentantuk mata. Teman kalian ada api di Saudi, algojo itu mata aja. Algojo juga itu mata, ya. Tapi tayo prinsip itu baik bengih kepada algojonya, artinya menerima segala perkara itu, insyaallah Allah akan mengampuni dosa. Ya. Terus salam. Boleh tanya Sapung Andro tolong tegakkan hukum Allah berdasarkan Al-Quran atau hukum dunia atau hukum manusia. Apakah rakyat di keduanya itu menanggung dosanya nanti atau pemangku-pemangkunya macam Ya. Jadi yang pertama, para pelaksana itu ya berdosa. Sementara kita yang lain apabila ridha kita juga berdosa. Tapi itu hanya ridha mantang. Dan kita terus ingin memperjuangkan untuk tegaknya hukum Allah. Pokoknya baik namuno, baik lagi lang ayat 60 sabuno. Raital munafiqina yasuduna angka sududa. Itu menjadi penghalang, ya. Kita tidak menjadi seorang penghalang dalam menegakkan hukum Allah. Walau sekarang belum tegak, ya apa boleh buat, kita hanya berdoa saja dengan berbagai macam upaya, ya kan? Tapi menyono juga penghalang, malah ada pegawai panena juga betulnya, ini silakannya mana? Panena hukum Quran yang ada jamunnya. Nah, nyam caruh mana ngorok kiamat. Nah, kan? Nah, terima kasih. dari kajian Rodok dengan kejadian Namro Urung FPI yang terjadi. Misu para penguasa tadi misu dia kerja Indonesia yang kenang Islam. Sedangkan di Aceh abad ke-6 sudah merdeka Islam. Imam Nawawi abad ke-7 duluan masuk Islam ke Aceh. Habis itu Wali Songo abad ke-15 Hijriah. Masih jauh lagi dengan para penjajah duluan masuk Islam ke tanah air. Jadi andaikan orang yang berdalih dengan dalih ilmiah, dari mananya dikatakan Indonesia ini bukan negara Islam? Kalau mereka mengatakan para pejuang, macam-macam para pejuang, keturunan Sidi, Bagitu, Tuanku, yang kan semua dari para habaib semua. Sedangkan juga di Pariaman sudah abad 12 Hijriah sudah masuk Islam, sudah merdeka. Di Minang juga. Itu kalau kita tengok juga dari kisahnya para FPI orang yang mendakwahkan kita bukan negara Islam, sangat mirip dengan kejadian Mak
syahidnya para 6 pengawal dari FPI itu karena mirip dengan kejadiannya di Umayyah. Sayyidina Ali kejadiannya terbunuh seperti itu, Sayyidina Husain juga seperti itu. Jadi Imam Ali akibat, sedangkan di Bani Umayyah sudah didominankan dengan para Khawarij. Dan juga sangat persis kejadiannya dengan pemerintahan kita, PKI terus ketemu dan para ateis dan semua cucu Nabi sampai Sayyidina Ali Imam kita pun memerangi mereka sampai terbentuk perang Palestina antara Bani Umayyah dengan Imam Ali. Berarti kalau mereka pengukuran para FPI pun itu kurang ajar sebenarnya. Kalau kita tengok orang hafal Quran, mengamalkan Quran dan juga hadis, mereka lah semuanya itu. Mereka hadis, mereka Quran sebenarnya. Karena mereka umpamanya seperti sudah mati. Mereka lah ayat-ayat Quran dan hadis itu. Jadi pertanyaan ini menunggu gimana cara respon baik untuk sekarang. Gimana yang terakhir? Untuk respon sebagai umat Islam di saatnya gimana? Ya. Lagi ada pegang menunggu. Sabawadi yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'ala kalata ila kasatiha. Umat Islam akan dikepung oleh bangsa-bangsa di dunia bagaimana mereka mengumpung makanan yang ada di meja makan. Nyaban kondisi umat Islam royo. Qala Qail, berkatalah para sahabat waktu itu, wa min qillatin nanu yaumaidin ya Rasulullah, apakah kita pada waktu itu sedikit sampai kepung laganya oleh bangsa-bangsa dunia? Qala ke Nabi, bal antum yaumaidin katsir, bahkan kamu pada waktu itu banyak, mayoritas Islam pada waktu itu. Walakinakum gusaun kagusai saili, tetapi kamu bagaikan buih di ketika banjir. Ya, jadi umat Islamnya lagi buih, lagi keboh wate banjir. Apalagi wasanti annallahu fi qulubi aduwikum mukhafata minkum. Allah mencabut dalam hati musuh-musuhmu takut kepadamu. Dicabut dia bak musuh. Walaktifana fi qulubikum wahan. Allah dicampak dalam hatimu penyakit wahan. Kun sahabat, wamal wahanu ya Rasulullah, putra penyakit wahannya ya Rasulullah, hubbud dunia wa karihatul maut, cinta kepada dunia, takut kepada mati. Ya, jadi di ketika datang satu umat Islamnya cinta kepada dunia berlebihan, ia kepada mati, hinan ke lemahnya umat Islam. Tapi ketika umat Islam bangkit, hana galak ke dunia, hana ia ke mati, watanya umat Islam ditakuti oleh bangsa-bangsa di muka bumi. Maka urunnya aku sama-sama tu lata perjuang tu berjamaah beramai, berjamaah pilih tu. Jamaah subuh beramai, jamaah maghrib beramai, jamaah beramai lah. Bab pengajian punya pengajian pipet tu. Tak pegah sana lawan tu. Bab pengajian pet tu 6 tu. Riban. Iron pi yang muda-muda aja, yang muda-muda lain jauh masjid. Background siron jauh masjid. Hasil siron nunggu. Tumpoi perang tu. Kepakar rakan-rakan di subuh numpakat beramai. Nanti pengajian numpakat beramai. InsyaAllah Allah in tansurullah yansurkum. Andai kata kita komitmen membantu Allah, Allah akan membantu kita. Nyon sekalian. Jadi nyohana menan harana pegat. Apalagi nanggero tengah lagi kan? Nanggero tengah fitnah yang lagi. Kita hanya berjuang apa yang bisa kita lakukan. Maka uronyo tu tak paksakan untuk lakukan apa yang tidak bisa apa. Tapi lakukanlah apa yang bisa dulu. Ya. Jadi long dengan menunggu, na ilustrasi ucu menung. Nyon long dengar gebrah le Pak Kiai Quraisy Shihab. Sedara urang ini rubah sabuh negro. Ini rubah dunia. Katitun berjuang ni rubah dunia ni hana berhasil. Akhirnya ilung ino kena rubah Indonesia. Katitun berjuang hana ubah-ubah. Ilung ino kena ubah Aceh. Katiplo tun hana ubah-ubah.
Ilo ino kena ubah lo semawe. Kaput tu nak ubah-ubah. Sampai ilo ino kena ubah kecamatan. Kena ubah kampung. Hana ubah-ubah. Akhirut icau sikap jih menyubah tu rumah tangga. Ubah rumah roy. Sehingga bagi pegah anak ayu jabut, anak ayu semayang. Anak ayu berquran, anak ayu hafal hadis, anak ayu hafal Quran, anak ayu pajuhala, anak baik paju harum, sehingga keluarganya berubah. Baru PKG. Dan menyamun kalau berubah keluarga, lu ajak teman lain pun berubah keluarganya masing-masing, insyaAllah akan berubah sebuah desa. Akan berubah sebuah kabupaten dan seterusnya. Tapi karena ingin berubah dunia nunggu, hanya mengubah dunianya nunggu kita tapi. Maka sekarang mari kita ibda binafsika summa lighairika. Mulailah dengan dirimu, kemudian orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian dan sekian pada malam yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.